Salam sehat dan sukses selalu buat semuanya. Kembali lagi bersama channel ini, kita akan melanjutkan kisah Bang Harvey. Juliana Abner dan Hawk John sudah dibereskan Aras Bennett. Harvey York kemudian menuju rumah Aras Bennett untuk membantu Zeon Bennett. Agar tidak penasaran, langsung saja bersama gameplay ini, inilah kisah Bang Harvey chapter 7220 sampai 7224. Chapter 7220. Mendengar kata-kata itu, Juliana Abner langsung menggigil, dan kemudian berkata nada tersendak. Ini salah paham Tetua Bennett. Semuanya hanya salah paham. Meskipun dia menyukai budaya asing, dia juga tahu di antara 7 pendahulu memiliki kekuatan besar di Grand City. Mereka bahkan memiliki pengaruh yang cukup dalam skala global. Jika salah satu dari mereka menganggapnya serius, mereka dapat menghabisinya dalam hitungan menit. Bagaimana kalau Devin Sword, dalam keadaan seperti itu, mereka tidak akan melawan demi seorang putri pemberontak seperti dirinya. Juliana Abner, yang dengan jelas menyadari hal ini, dan segera mengaku bersalah. Ini hanya kesalahpahaman. Ini masih pagi. Bahkan jika kamu hanya kebetulan lewat, hampir tidak mungkin ini adalah kebetulan kan? Ekspresi Aras Bennett sangat dingin saat ini. Aku sudah tua, aku sebenarnya tidak ingin mencampuri urusan anak muda. Tapi kamu bahkan tidak memperhatikan perwakilan dari aliansi bela diri negara. Apakah kamu masih menghormati aturan di hatimu? Harvey York berkata sambil minum teh. Ngomong-ngomong, Tetua Bennett. Mereka mengatakan bahwa kamu adalah pendukung terbesar kedua orang ini. Apakah itu benar? Melihat ekspresi keingintahuan Harvey York, Juliana Abner hampir memuntahkan darah tua, tetapi dia harus menundukkan kepalanya. Saat ini Juliana Abner hanya bisa berkata dengan malu-malu. Tetua Bennett, semuanya benar-benar salah paham. Kami sangat khawatir karena tongkat Jekutil kami dirampok. Bukan hanya kami menyalahkan perwakilan York, tetapi kami juga berbicara omong kosong kepadanya. Kamu tidak boleh menganggap serius hal-hal ini, kami benar-benar berbicara omong kosong. Ketika seseorang melakukan kesalahan, dia harus mengakuinya. Aras Bennett berkata dengan dingin. Terlebih lagi, orang yang kamu sakiti adalah perwakilan York. Kemarilah. Patahkan kaki mereka dan lempar mereka ke jalan. Di masa depan, jika seseorang berani mengganggu perwakilan York, lenyapkan tanpa belas kasihan. Jelas, karena orang besar seperti Aras Bennett telah memutuskan, dia secara alami memahami alasan mengapa dia harus memilih untuk berpihak. Jadi saat ini, dia tidak punya omong kosong, tapi membiarkan orang segera mematahkan kaki kedua orang itu dengan rapi. Mendengar perintah Aras Bennett, lebih dari selusin pria tangguh berjas keluar, dan masing-masing mengeluarkan tongkat di pinggang mereka. Juliana Abner menjadi pucat, dan berkata dengan tajam. Tetua Bennett, apakah kamu tahu konsekuensi dari apa yang kamu lakukan? Menyinggung sekolah Devin Sword mungkin hanyalah masalah kecil. Tetapi menyinggung Lost City adalah masalah besar. Kamu tidak boleh menyentuh Hawk John, ini adalah kejahatan besar. Kita orang-orang dari negara H, sama sekali tidak memenuhi syarat untuk melakukan apapun terhadap orang-orang Barat. Jelas bahwa Juliana Abner yang telah berada di dunia Barat selama bertahun-tahun, benar-benar menganggap dirinya sebagai juru bicara dunia Barat. Kamu sudah melupakan nenek moyangmu, menjadi musuh di dalam dan di luar, sangat memalukan bagi negara H. Aras Bennett tampak acuh tak acuh, lalu menamparkan Juliana Abner dengan punggung tangannya. Orang lain mungkin juga akan menjadi penjilat dari negara Barat. Tapi bagaimana mungkin seseorang seperti Aras Bennett menjadi penjilat di dunia Barat? Setelah itu, Aras Bennett melangkah maju, langsung menginjak Juliana Abner, dan berkata dengan dingin. Aku menyentuhmu sekarang. Bagaimana? Apakah kamu akan menghentikanku? Kalau begitu coba hentikan dan tunjukkan padaku. Saat berbicara, Aras Bennett berbalik dengan liar, dan langsung menendang Hawk John ke tanah. Di matanya, apakah itu Juliana Abner atau Hawk John, tidak ada perbedaan di antara mereka. Chapter 7221. Setengah jam kemudian, ambulans datang dan membawa pergi Juliana Abner dan Hawk John. Selain itu, tim yang bertugas membersihkan muncul dan membersihkan semua kotoran yang ada. Mereka jelas menghapus semua bukti yang ada. Harvey York sangat puas dengan tindakan Aras Bennett menunjukkan kesetiaannya. Lagi pula, setelah Aras Bennett melakukan tindakan seperti itu, dia tidak punya pilihan lain selain berdiri di sisi Harvey York. Oleh karena itu, Harvey York secara alami akan menanggapi dengan baik. Setelah sarapan, dia pergi ke White Peak tanpa banyak mengeluh. Meskipun Harvey York dapat memberitahu Aras Bennett meridian mana yang harus untuk menyelesaikan masalah ini. Tetapi akan lebih baik bagi semua orang jika mereka memberikan sedikit formalitas kepadanya. Dan pada saat yang sama ketika Harvey York pergi bersama Aras Bennett, di sebuah rumah bobrok tidak jauh dari balai seni bela diri Longman. Coco Parker menggertakkan giginya untuk waktu yang lama sambil memperhatikan layar. Harvey York bajing ini, apakah dia benar-benar putra takdir, atau dia memang sangat beruntung? Kenapa semua rencana kita gagal saat berhadapan dengannya? Biasanya, setelah memprovokasi begitu banyak orang, mereka pasti sudah lama mati dengan mengenaskan. Tapi bajing ini masih dalam kondisi yang baik, dan hidupnya semakin nyaman. Saat mengatakan ini, Coco Parker menatap dengan kosong. Mengapa begitu sulit untuk menginjak Harvey York? Ini benar-benar tidak masuk akal. Yang paling penting adalah, menilai dari pemandangan hari ini, mungkinkah Aras Bennett sudah berdiri di sisi Harvey York secara terbuka? Jika ini masalahnya, maka akan ada masalah besar ke depannya. Coco, Aras Bennett ini awalnya orang gila. Untuk orang seperti dia, kepentingannya sendiri 100 kali lebih penting dari apapun. Itu sebabnya dia jatuh ke sisi Harvey York dengan tenang.
Tapi kita tidak perlu terlalu khawatir, lagi pula, dia bukan bidak yang baik sejak awal. Jika jatuh ke Harvey York, mungkin tata letak terkaitnya akan benar-benar kacau. Pada saat ini, dan Parker tidak tahu apakah dia menghibur dirinya sendiri, atau apakah dia benar-benar melihat karakter Ares Bennett dengan jelas, jadi dia sangat tenang. Yang benar-benar kita butuhkan adalah sekolah Divine Sword. Sekarang sekolah Divine Sword sepenuhnya ada di pihak kita. Dalam permainan ini, kita bukannya kalah. Berbicara tentang ini, Perian Parker masih memiliki rencana untuk menyusun strategi. Dan mendengar ini, Koko Parker tidak tahu seperti apa rasanya. Kakak laki-lakinya telah membuat pengaturan selama ini, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa hal-hal yang dia atur akan jatuh ke tangan orang lain satu persatu. Bahkan bidak catur yang berguna seperti White Pig jatuh ke tangan orang lain. Ini pasti membuat orang bertanya-tanya apakah saudaranya benar-benar kurang pandai beruntung. Koko Parker tahu bahwa dia pasti tidak akan bisa bertindak dan mempermalukan wajah kakaknya. Jadi pada saat ini, dia hanya bisa sedikit menganggukkan kepalanya ketika dia memahami semua ini. Tapi setelah menggertakkan giginya sebentar, dia masih berkata dengan pelan. Ngomong-ngomong, aku tiba-tiba merasa bahwa bahkan Ares Bennett benar-benar ada di pihak Harvey York. Tapi Sean Bennett, mungkin tidak. Chapter 7222. Sean Bennett. Koko Parker, orang lain mungkin tidak mengerti, tetapi apakah kamu juga tidak mengerti karakter Sean Bennett? Baginya, dia akan berpihak kepada siapapun yang memberinya keuntungan. Dia akan melupakan siapapun yang pernah membantunya dalam sekejap, tapi dia tidak akan melupakan dendamnya. Sederhananya, bahkan jika Ares Bennett dan Harvey York berjalan beriringan, begitu Sean Bennett mendapatkan kembali kekuatan penuhnya. Hal pertama yang akan dia lakukan, dia akan terus melawan dengan Harvey York. Juga, jangan lupa, bagi Sean Bennett, satu-satunya orang yang paling diinginkannya adalah Camelia Parker. Dalam insiden sebelumnya, Camelia Parker sangat membenci Harvey York, dan tidak ada ruang untuk berdamai antara kedua pihak. Berbicara tentang ini, dan Parker seolah-olah adalah orang yang memegang kendali. Jadi, itulah sebabnya kita tidak perlu khawatir jika White Pig berpihak pada Harvey York. Terkadang, itu adalah berkah tersembunyi. Bagaimanapun, ini adalah wilayah kita. Bisakah kita masih dipimpin oleh orang luar? Mendengar ini, Koko Parker juga sedikit santai, dan berkata, Saudaraku, kamu benar. Harvey York bajing ini, jelas orang luar, dan dia berani menyebut dirinya perwakilan aliansi bela diri negara H. Dia benar-benar tidak mengerti seberapa besar identitas dan status ini. Dia membuat begitu banyak musuh, itu hanya akan menempatkan orang-orang itu berada di pihak kita. Dari sudut pandang ini, apakah kita masih harus berterima kasih padanya? Mendengar ini, dan Parker tersenyum. Dia menyipitkan matanya dan melihat ke arah lain, dan berkata dengan suara rendah. Siapa yang mengatakan sebaliknya? Koko Parker memikirkan hal lain, dan berkata, Saudaraku, Harvey York bajing itu, bukankah dia merusak urusan pendeta sebelumnya? Pendeta muda, bukankah kamu akan memprovokasinya? Selama pendeta muda melakukannya, kita pasti bisa membuat masalah sejak awal. Pada saat itu, Harvey York akan mati. Sejauh menyangkut Parkerville, semuanya baik-baik saat Wan Selacanta tidak ada. Sekarang Wan Selacanta sudah kembali, jika dan Parker ingin terus mengambil posisi, dia harus melakukan banyak hal dengan hati-hati. Dia tidak boleh melimpahkan kesalahan kepada orang lain. Untuk keberadaan yang merepotkan seperti Harvey York, cara terbaik adalah menggunakan orang lain untuk menikamnya. Mendengar kata-kata pendeta muda itu, ekspresi dan Parker menjadi lucu. Aku mendengar bahwa pendeta muda itu sama sekali tidak menganggap kecelakaan yang terjadi di pelelangan hari itu. Lagi pula, kata-kata dalam teks Oracle hanya diketahui oleh pendeta tingkat tinggi. Bahkan jika Harvey York memiliki kemampuan untuk itu, dia tidak mungkin menghitung semua ini. Jadi, pendeta muda berpikir bahwa jika ingin berperang melawan dunia luar, kita harus terlebih dahulu mengamankan bagian dalam. Kita hanya dapat menemukan orang-orang yang mengkhianati pendeta terlebih dahulu, dan menyelesaikannya. Maka ketika kita berurusan dengan Harvey York ini, kita benar-benar dapat melakukannya sekali dan untuk selamanya. Mendengar ini, Koko Parker juga percaya bahwa Harvey York pasti memiliki mata-mata. Dia mengangguk, dan berkata, setelah identitas mata-mata itu ditemukan, Harvey York akan tamat. Lagi pula, bahkan jika dia benar-benar perwakilan aliansi bela diri negara H, jika dia dituduh melakukan mengintip seorang pendeta, tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Dan Parker sedikit tersenyum, dan berkata, tidak apa-apa, biarkan pendeta menyelidiki masalah ini secara perlahan. Saat buktinya sangat banyak, kematian Harvey York sudah dekat. Chapter 7223. Pada saat ini, seorang pengawal mengetuk pintu dan muncul, lalu membisikkan sesuatu ke telinga dan Parker. Dan Parker tercengang sejenak, dan berkata dengan heran, apakah bab kenaikan benar-benar menghilang? 12 tim yang kami kirim untuk melacak buku tersebut semuanya gagal. Bahkan tidak diketahui siapa yang merebut barang-barang yang dibawa Fujiwara Daichi. Mendengar mereka membicarakan tentang bab kenaikan, wajah Koko Parker juga menjadi serius saat ini. Kakak, kurasa ada yang salah dengan sikap penduduk pulau selama ini. Karena mereka telah mencoba segala kemungkinan untuk mendapatkan hal yang begitu penting, mereka pasti akan menjaganya sangat hati-hati. Bagaimana mungkin bisa kehilangan di tengah jalan? Aku bertanya-tanya sekarang, apakah karena penduduk pulau mengarahkan dan bertindak sendiri? Jadi hal itu membuat orang salah mengira bahwa segala sesuatunya tidak ada di tangan mereka. Dan Parker mengangguk, dan berkata, bukan tidak mungkin, tetapi masalahnya adalah terlalu banyak orang melihat Fujiwara Daichi dirampok dengan mata kepala sendiri pada saat itu. Sampai batas tertentu, kecurigaan ini telah dihapus.
Mungkin, benda ini telah hilang sejak saat itu, dan tidak akan pernah ditemukan lagi. Mendengar kata-kata Dan Parker dengan nada menyesal, Coco Parker sangat marah hingga menggertakkan giginya. Harvey York itu, mengapa dia begitu bodoh? Hanya untuk seorang wanita yang muncul entah dari mana, dia rela menyerahkan barang-barang itu. Jika kita tahu bahwa dia hanya sampah, kita akan menangkap wanita itu, dan bab kenaikan akan jatuh ke tangan kita hari itu. Coco Parker berbicara dengan nada penuh penyesalan. Dan Parker adalah dewa perang. Setelah mendapatkan bab kenaikan, jika dia bisa meningkatkan kekuatan tempurnya, dia dapat langsung mengambil posisi di Grand City. Saat itu, apalagi yang dibutuhkan untuk menyusun strategi? Apalagi yang perlu dilakukan di setiap langkah? Di hadapan kekuatan absolut, semua konspirasi dan skema adalah hanya macan kertas. Setelah mengutuk Harvey York selama beberapa menit, Coco Parker menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Kakak, waktu kita terlalu mepet. Meskipun kita bisa menunggu pendeta muda mengambil tindakan, kita harus mempersiapkannya lain kali. Kalau tidak, mungkin sudah terlambat untuk mengirim pasukan saat kita bekerja sama dengan pendeta muda." Dan Parker berkata dengan acuh tak acuh, "Tidak perlu terburu-buru. Di babak ini, meskipun kita mungkin telah kehilangan White Peak, kita bisa mendapatkan dukungan penuh dari sekolah Devin Sword dan Lost City. Adapun Harvey York, meskipun ada tambahan pendukung, tetapi dia juga memiliki tambahan 2 musuh. Dari sudut pandang ini, kita tidak dirugikan. Selain itu, kita masih memiliki sesuatu di tangan kita yang dapat memberikan pukulan fatal baginya pada saat kritis." Sambil berbicara, Dan Parker bertepuk tangan, dan melihat rak pajangan tersembunyi perlahan naik di sudut ruangan yang tersembunyi. Di rak pajangan, ada bejana perunggu kuno, yang berisi tongkat Jekutil. Jelas, orang yang sudah mencuri barang itu adalah Dan Parker. Awalnya, dia ingin menyalahkan Harvey York sepenuhnya, tetapi dia gagal. Tapi tidak peduli bagaimana dia menghitung, Dan Parker tidak berpikir dia akan kalah di babak ini. Dan tongkat Jekutil ini bisa digunakan kembali kapan saja. Tentu saja, premisnya adalah Juliana Abner dan Hawk John harus mengisi ulang baterai mereka dan mengumpulkan kekuatan yang cukup. Kalau tidak, jika benda ini diambil, tidak ada cara untuk memberikan pukulan fatal pada Harvey York. Memikirkan hal ini, ekspresi wajah Dan Parker menjadi semakin dalam. Sejak kemunculan Harvey York, Dan Parker merasakan kegagalan berkali-kali. Chapter 7224. Tepat saat Dan Parker sedang berpikir tentang bagaimana menggunakan tongkat Jekutil untuk merencanakan hal besar pada Harvey York sudah memasuki kamar Sean Bennett. Saat melihat kemunculan Harvey York, Sean Bennett yang sangat lemah, langsung melompat dari tempat tidur, seolah-olah dia telah diberikan stimulan. "Dasar bajing! Beraninya kamu muncul tepat di hadapanku. Biarkan aku memberitahumu, ketika aku mendapatkan kembali kekuatanku, aku akan membuatmu mati bersamaku secepat mungkin." Saat ini, ekspresi Sean Bennett penuh dengan keganasan. Selain dia, ada sejumlah orang yang berpakaian bagus di ruangan itu. Dan yang terpenting di antara mereka ada Camelia Parker. Ketika mereka melihat Harvey York, ekspresi orang-orang ini menjadi gelap. Mereka jelas tidak menutupi kebencian di wajah mereka. Sebelum Sean Bennett sempat mengatakan apapun, Harvey York berkata dengan tenang, "Tuan Muda Bennett, apa yang terjadi pada Platinum Casino adalah karena aku terlalu gegabah, sehingga membuatmu sangat malu. Namun, kakakmu menemuiku secara pribadi hari ini, dan ingin aku dan kamu, serta White Peak, mengubah permusuhan menjadi persahabatan. Jadi, aku menerima ketulusan kakekmu. Aku tidak hanya datang mengunjungimu, tapi aku juga akan mencoba untuk melihat apakah aku bisa menyelesaikan masalahmu. Aku harap Tuan Muda Bennett mengerti bahwa aku datang bukan karena kebetulan." Mendengar kata-kata Harvey York, mata Sean Bennett berkedut, dan dia berkata, "Harvey York, jangan berpura-pura penyanyang di sini. Sudah kubilang, aku tidak membutuhkanmu untuk menebusnya, dan aku tidak membutuhkanmu untuk membantuku memecahkan masalahku. Tidak ada keluhan antara aku dan kamu, hanya kematian tanpa akhir." Saat berbicara, Sean Bennett mengertakkan gigi dan mengeluarkan bulu merak, senjata pembunuh master seni bela diri, dari bawah bantal. Apakah ini senjata pembunuh seni bela diri yang sebenarnya? Harvey York sedikit tercengang. "Kalau begitu aku akan pergi, aku akan segera pergi." Sambil berbicara, Harvey York menepuk pantatnya, dan pergi dengan cepat. Dan orang-orang di seluruh ruangan sedikit bingung saat melihat pemandangan ini. Dilihat dari kekuatan dan sikap Harvey York. Apakah dia orang yang begitu santai? Apakah Harvey York ketakutan sebelum kedua belah pihak berbicara? Bagaimanapun, melihat pemandangan ini, itu benar-benar sangat disengaja. Tapi sisi baiknya, Harvey York tampaknya tidak bersalah. Lagi pula, Sean Bennett memiliki sikap seperti itu terhadap Harvey York. Plak. Pada saat ini, Ares Bennett yang memasuki ruangan setelah Harvey York keluar, tiba-tiba menjadi gelap, melangkah maju dan menamparkan wajah Sean Bennett. Dia tidak bermaksud lunak, itu hanya tamparan yang hampir mengubah wajah Sean Bennett. Mata Camelia Parker berkilat, tetapi dia dengan cepat datang untuk mendukung Sean Bennett. Dia menatap Ares Bennett dengan marah dan berkata, "Tetua Bennett, apa maksudmu? Bagaimana kamu bisa menamparkan Tuan Muda Bennett dengan santai? Dia tidak melakukan kesalahan." Sean Bennett juga mengertakkan gigi dan berkata, "Kakek, di mana kesalahanku? Mengapa kamu melakukan ini padaku?" Ares Bennett memandang Sean Bennett dengan dingin, lalu mencibir. "Sean Bennett, jangan berpikir bahwa kamu hanya menakuti Harvey York, kamu merasa sangat hebat. Kalau begitu, apakah kamu tahu mengapa dia ada di sini hari ini? Ini karena aku, kakekmu,
Aku menjatuhkan harga diriku dan memohon padanya untuk menyelamatkanmu dan mengembalikan segalanya untukmu. Tapi, kamu hanya membuatnya takut.